Kalau kalian tidak mengalami inferiority complex, kalian tidak akan mengalami yang dinamakan denial syndrome, waham, delusional, bebalisme, kejadongan, kekeledaian. Itu semua berujung kepada inferiority complex. Jadi yang mengalami inferiority complex itu adalah kalian, bukan warga Indonesia. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan berbicara beberapa kosakata. Namun sebelum itu, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes. Komentar dari Mas Adi Sutiharso, ini berkenaan tentang Sumpah Pemuda. Kita semua tahu ya teman-teman bahwa Sumpah Pemuda itu adalah sebagai tonggak sejarah terciptanya bahasa Indonesia. Kalau kita membaca komentar dari warganet Maledes, itu mereka kayaknya benci banget dengan adanya Sumpah Pemuda itu kan. Sehingga mereka masih bersikeras mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Padahal saya sudah memberikan contoh ketika membuat roti ciabatta, bahwa tepung itu tidak sama dengan roti, tapi mereka masih bersikeras mengatakan bahwa tepung itu sama dengan roti. Ya udahlah, biarkan mereka dengan kebodohan mereka. Mas Adi Sutiharso menuliskan sebagai berikut, konsensus Sumpah Pemuda Indonesia yang dibenci oleh tokoh-tokoh semenanjung. Konsensus ini adalah sebuah pernyataan dari seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia diciptakan sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Abdul Muati, seorang dari mereka yang membenci konsensus Sumpah Pemuda Indonesia. Revani Bustami mencanangkan Sumpah Rumpun Melayu. Dia ingin membatalkan konsensus Sumpah Pemuda Indonesia. Tokoh Maledes sedang mencari identitas bangsanya. Cara yang mereka lakukan adalah menghancurkan identitas bangsa Indonesia. Tindakan tokoh-tokoh Maledes tersebut harus dilawan. Betul. Kalau kita melihat ya teman-teman, komentar dari warga net Maledes itu semua ingin mengecilkan arti dari bahasa Indonesia itu sendiri, dan mereka ingin mengecilkan arti dari bangsa Indonesia. Kayaknya mereka ini nggak rela melihat Indonesia bisa membuat satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, dan Indonesia bisa menyatukan suku-suku yang ada di Indonesia menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Warganet Maledes itu nggak rela melihat itu bisa dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena itu mereka mencoba mengecilkan makna bahasa Indonesia, mereka ingin mengecilkan makna bangsa Indonesia. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, dan mereka mencoba mengadu domba antara suku Jawa dengan Indonesia. Perhatikan aja komentar-komentar yang dituliskan oleh warganet Maledes itu. Dari Pejantan Tangguh, Maledes ingin membajak bahasa Indonesia yang sudah berkembang dan mendunia dengan mengambil kosakata dari Indonesia, mengklaim sebagai kosakata natif, dan mengklaim kamusnya yang paling autentik. Betul, kita bisa melihat ya, Maledes ini kemana ketika Indonesia menyatakan Sumpah Pemuda? Maledes ini kemana ketika Indonesia mempersatukan semua suku-suku yang ada di Indonesia dengan satu bahasa, bahasa Indonesia? Lu Maledes, lu ada di mana saat itu? Begitu kita sudah menjadi satu bahasa, dia yang mau klaim-klaim. Ini yang dinamakan pahlawan kesiangan itu yang kayak gini ini. Teman-teman, saya minta maaf karena kualitas audio saya agak terganggu karena mikrofon wireless yang selalu saya gunakan itu ternyata baterainya habis, dan sekarang saya sedang mengisi baterainya, tapi agak lama menunggunya, jadi ya udah saya teruskin aja typing untuk kosakata dan komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maledes. Nah, komentar dari Zona Nyaman. Ibaratnya kita yang membuat adonan, kita yang bakar dalam oven, setelah jadi roti rasanya enak, Maledes klaim mereka kata itu roti saya. Ini beliau mengomentari di dalam video saya, di mana di dalam pembuatan roti ciabatta,
kita bisa melihat perbedaannya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Dan kita selalu mendengarkan warganet Maledes itu selalu bersikeras mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Padahal di dalam analogi yang saya gunakan dalam video tersebut, saya mengatakan bahwa bahasa Melayu itu adalah tepung. Sedangkan roti ciabatta itu adalah bahasa Indonesia. Kita nggak bisa menyamakan roti ciabatta itu sama dengan tepung, kecuali mereka yang waham saja yang akan mengatakan bahwa roti ciabatta itu sama dengan tepung. Dan tentu saja nggak afdol kalau kita tidak membacakan komentar dari warganet Maledes. Konten yang menghina dan merendahkan orang lain menunjukkan Anda inferiority complex, kurang keyakinan diri, sehingga harus merendah-rendahkan orang lain untuk merasa hebat. Padahal bahasa Anda di copy-paste dari bahasa Melayu sekaligus menunjukkan betapa kuatnya pengaruh bahasa Melayu untuk masa depan Indonesia yang merdeka. Ubahlah perasaan cemburu Anda itu kepada perasaan yang lebih positif. Oke. Pertama, Anda merasa terhina dan direndahkan dengan semua fakta dan data yang saya kemukakan, dan saya merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Anda. Anda merasa dihina, Anda merasa direndahkan dengan itu? Nah, Anda harus tanyakan kualitas kamus Anda. Akan menjadi sesuatu yang aneh kalau Anda justru berusaha untuk membungkam mulut saya. Atau Anda itu denial syndrome ya, nggak mau menerima fakta dan data gitu ya. Kasian deh lo. Inferiority complex? Enggak. Kami nggak mempunyai inferiority complex. Justru kami bangga dengan bahasa Indonesia. Kami bangga dengan konsep bangsa Indonesia. Justru kalian yang sebenarnya mengalami inferiority complex ketika saya buka semua isi kamus kalian dan saya bandingkan dengan isi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah ngaku aja. Kalau kalian tidak mengalami inferiority complex, kalian tidak akan mengalami yang dinamakan denial syndrome, waham, delusional, bebalisme, kejadongan, kekeledaian. Itu semua berujung kepada inferiority complex. Jadi yang mengalami inferiority complex itu adalah kalian, bukan warga Indonesia. Kemudian, padahal bahasa Anda di copy-paste dari bahasa Melayu. Saya ingin menunjukkan kata pengantar di edisi kamus kalian. Kata pengantar edisi pertama tahun 1970. Jelas-jelas di sana dituliskan, kalian mengambil kosakata dari bahasa Indonesia karena kalian miskin kosakata. Artinya apa? Kalianlah yang mengambil kosakata bahasa Indonesia dan kalian masukkan ke dalam kamus kalian. Jadi sebenarnya yang copy paste itu siapa? Bahkan kalau Anda mengikuti semua isi dari video saya ini, kalian pasti bisa melihat bersama betapa banyak kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia kalian masukkan di dalam kamus kalian. Jadi sebenarnya siapa yang copy paste? Jadi tidak salah dong kalau saya katakan kalianlah yang mengalami denial syndrome. Kalianlah yang waham. Kalianlah yang mengalami bebalisme, kejadongan, dan kekeledaian. Anda marah dengan fakta dan data yang saya kemukakan ini? Anda merasa terhina? Anda merasa direndahkan? Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri, mengapa itu bisa terjadi? Jangan salahkan orang lain. Komentar dari Mas Galih Sasongko. Kosakata gembos, gembrot, gembul, gendut ada nggak ya di kamus Maledes? Gembos di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai kempis. Menggembos itu adalah menjadi gembos tentang ban. Apakah ada kosakata gembos di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dituliskan itu sebagai pungutan bahasa Jawa. Jadi kalau kita mengambil logika yang dituliskan oleh warganet Maledes ini yang mengatakan bahwa bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke Jamban, artinya warganet Maledes harus membawa kamus mereka untuk berak ke Jamban karena di dalam kamus mereka itu ada kosakata gembos
Kan katanya bahasa Jawa itu digunakan di Maledes untuk pergi berak ke Jamban. Jadi kalian harus membawa kamus kalian untuk berak di Jamban. Dan langsung mempunyai kosakata turunan menggembos menjadi kempis. Diberikan contoh, tiup. Pertanyaannya ada dua saja. Satu, mengapa langsung ada kosakata turunan? Mengapa tidak dituliskan gembos itu sama dengan kempis, seperti yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Malu ya, mau nulisin sama, persis nyontek dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, ciup itu apa? Dari bahasa Inggris kan, T-U-B-E. Benar. Kenapa kalian tidak menuliskan sebagai ban, seperti definisi menggembos di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis menjadi gembos tentang ban. Mengapa kalian tidak menuliskan ban? Kan kosakata ban ada di dalam kamus kalian. Hayo. Kenapa harus menggunakan ciup? Kan katanya kalian itu sangat menghargai kemurnian bahasa Melayu. Ternyata kalian menggunakan ciup. Tidak ada kosakata gembrot di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Jadi saya tidak perlu berbicara tentang kosakata gembrot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gembul, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi selalu tidak merasa kenyang. Kedua, gemuk. Apakah ada kosakata gembul di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Definisi pertama, bongkol. Bonggol, pokok, kelasa. Untuk unta. Kepada warganet Maledes, saya mau nanya dong, apakah yang dimaksud bonggol itu adalah yang di atasnya, di atas unta itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita sebut puno, yang biasanya untuk menyimpan air. Apakah itu yang menurut kalian kelasa itu? Dan itu sama dengan gembul unta? Itu kalau kalian tahu, kalau kalian mengerti, tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian tidak mengerti, kalian mau maki-maki saya, mau tantrum, ya itu urusan kalian. Yang jelas, semakin kalian tantrum itu semakin membuat kami, warga Indonesia, tertawa bahak. Definisi kedua dari gembul, pungutan dari bahasa Sunda. Dituliskan, selalu berasa lapar, makan banyak. Kepada warganet Indonesia bersuku Sunda, silahkan tulis di komentar apakah gembul itu bahasa Sunda dan artinya selalu berasa lapar, makan banyak. Saya mengucapkan terima kasih kepada warga net Indonesia yang bersuku Sunda yang mau menuliskan atau mengkonfirmasi apakah memang betul atau salah apa yang dituliskan oleh Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini. Emang ada ya orang Sunda di Maledes? Bukannya semua sudah Melayu? Sebelum saya berbicara kosakata gendut, saya ingin berbicara kosakata bunting. Bunting, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah dalam keadaan mengandung anak dalam perut, biasanya dikatakan untuk binatang. Dan untuk manusia kita menyebutnya hamil atau berbadan dua. Kemudian definisi kedua, sudah berisi bakal buah atau bakal bunga tentang tumbuhan. Diberikan contoh, padi di sawahnya sudah bunting. Apakah ada kosakata bunting di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan definisinya adalah mengandung. Biasanya dipakai untuk binatang atau hamil. Ini jelas ya, dituliskan. Kemudian definisi kedua, batang padi menjadi bengkak karena buahnya hendak keluar. Sama nggak definisinya dengan definisi kedua bunting di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Yang menarik ya teman. Mari kita melihat beberapa contoh penggunaan kosakata bunting itu. Membuntingkan, sedang mengandung di dalam perut. Definisi pertama. Dan diberikan contoh kalimat, pada masa itulah makmu membuntingkan kau. Kan kalian udah nulis di atas bahwa bunting itu untuk binatang. Kenapa kok kalian menuliskan bunting itu jadi emak engkau? Kemudian definisi kedua, menyebabkan bunting, membuntingi. Kemudian kosakata turunan berikutnya, pembuntingan, proses perbuatan membuntingkan anak. Anak apa? Anak manusia atau anak binatang? Kosakata berikutnya, gendut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah besar dan seakan-akan bergantung tentang perut. Kedua, bahasa kasar itu adalah bunting. Baru 2 bulan menikah, perutnya sudah gendut. Jadi yang dimaksud gendut di situ adalah bunting. Definisi ketiga, kasar, banyak mendapat keuntungan. Dia yang gendut dalam urusan barang itu. Ya, apakah ada kosakata gendut di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Masa nggak ada? Definisi pertama, buncit, boyot.
Definisi kedua, pungutan bahasa Indonesia. Dituliskan bunting. Kalau kalian memang jujur, kenapa kalian tidak mengambil juga definisi kosakata bunting yang dimaksud banyak mendapat keuntungan? Kalian memungut kosakata bunting itu dari bahasa Indonesia. Kenapa kalian tidak kafah dalam menyontek? Malu ya, kelihatan banget nyonteknya kan? Nah, yang menarik teman-teman, kalau kita melihat definisi gendut di Kamus Pelajar Bahasa Maledes, itu tertulis sebagai besar perutnya, buncit. Tidak ada tertulis bunting tadi. Jadi artinya, pelajar Maledes itu tidak mengenal kosakata gendut sebagai bunting. Dan juga tidak mengenal kosakata boyot. Pertanyaannya itu adalah seperti ini. Apakah kosakata gembul, apakah kosakata gendut itu digunakan dan dikenal secara luas di Maledes? Gendut mungkin iya, tapi gembul saya tidak yakin kosakata itu digunakan secara luas. Wajalah. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari Anda riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!